Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada, yaitu tentang bagaimana cara cek jalur kabel pengapian motor Suzuki Smash mulai dari spool jalan, CDI dan kiprok ya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan coba perdekat dulu ya para brother semua. Kita akan cek di keluaran koil apakah ada arus api atau tidaknya. Nah, ini kunci kontak kita on kan ya. Kunci kontak kita on kan. Nah, oke, ini berarti di jalur sikring tidak ada masalah ya. Karena ini kunci kontak ketika kita on kan ini hidup nih. Ya, berarti jalur sikring tidak ada masalah. Oke, coba kameranya mas dipaskan. Oke, kita coba engkol. Para brother bisa dilihat sini. Untuk pengapiannya tidak ada percikan api ya. Oke, kita akan pindah ke bagian blok sebelah kiri. Di magnetnya itu ada spool jalan ya, atau spool stator. Oke, kita paskan. Sebelum kita ke pengecekan di jalur kabel ini ya, kabel spool jalan, keluaran dari spool jalan maksudnya, terus di jalur kiprok dan CDI, kita harus tahu dulu fungsi atau arti warna kabel dari ketiga komponen tersebut ya. Oke, langsung aja. Di sini ada kabel warna putih garis merah. Nah, ini ada kabel warna putih garis merah adalah sebagai arus pengisian ya. Jadi ini adalah arus pengisian dari spool jalan yang masuk ke kiprok. Nah, kita akan coba buka dulu. Nah, berarti kabel warna putih garis merah barusan itu akan masuk langsung ke sini nih. Dan pastikan harus ada arusnya ya. Kalau misalkan tidak ada arusnya berarti spool jalannya bermasalah, kebakar atau ada yang putus. Oke, itu satu. Terus yang kedua, di sini ada kabel warna kuning garis putih. Nah, untuk kabel warna kuning garis putih ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pengapian motor Suzuki Smash ya, karena ini adalah sebagai arus ke penerangan, arus utama penerangan lampu ya. Dan ini pastikan harus ada arusnya, sekalian saya terangkan. Itu akan langsung masuk ke kiprok. Nah, ke sini ke bawah sebelah kiri ya, posisinya di bawah sebelah kiri. Sebentar saya ambilkan contoh kiproknya ya. Nah, kalau misalkan bawah sebelah kiri berarti masuk di sini ya. Nah, masuk ke sini untuk kabel warna kuning. Kalau yang putih tadi itu masuk ke sini ya, putih garis merah masuk ke sini nih, atas kanan ya. Jadi kedua-duanya itu harus ada arusnya. Nah, di sini juga saya terangkan sedikit. Ini ada dua kabel warna kuning. Karena yang satu ini dari spool jalan masuk ya, masuk ke kiprok, dan dari kiprok itu akan diolah atau distabilkan untuk arus penerangannya. Dan ini kabel yang warna kuning ini satu lagi akan langsung masuk ke saklar on off ya. Jadi untuk satu kabel lagi dari warna kuning ini itu akan langsung masuk ke saklar on off. Nah, kalau kita lihat berarti ke sini nih ya. Nah, ke saklar on off. Oke, dapat dipahami ya para brother. Jadi seperti itu. Jadi yang barusan itu akan masuk ke saklar on off ini, kabel yang warna kuning ya. Kemudian di sini ada kabel warna merah ya. Nah, ini kabel warna merah dua ya. Nah, untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok ya para brother semua. Jadi untuk kabel warna merah ini adalah arus keluaran dari kiprok. Nah, yang satu ini masuk ke aki plus lewat sikring dulu tentunya ya. Ini masuk ke sikring dulu.
kabel yang satunya di sikring, terus yang satunya itu akan masuk ke aki plus, itu satu. Nah terus yang satunya lagi yang ini adalah yang masuk ke kunci kontak ya. Jadi ini ada dua, satu masuk ke aki plus, nah ini tapi lewat sikring dulu ya. Nah ini terus yang satunya lagi yang ini adalah yang masuk ke kunci kontak. Nah kemudian di sini ada kabel warna hitam garis putih di soket pin kiproknya. Nah ini adalah sebagai masanya kiprok. Jadi setiap komponen itu harus ada masanya. Nah pastikan para brother dan mas bro semua untuk kabel warna hitam garis putih ini itu harus nempel atau tersambung ke bodi motor. Nah contohnya seperti ini ya. Nah kalau kita lihat ke sini, nah ini kan terpasang ke bodi motor ya. Jadi contohnya harus seperti itu. Nah biasanya apabila para brother dan mas bro semua ketika di bagian masa atau groundnya ini tidak tersambung ke rangka motor atau ke bodi motor, itu akan mengalami beberapa masalah. Di antaranya satu, di bagian lampu ketika RPM tinggi itu akan cepat mati ya, itu satu. Terus yang kedua adalah di jalur pengisian aki yang tidak akan ngisi di akinya, jadi akan cepat drop atau mati ya di jalur akinya. Oke, jadi untuk pengenalan di kiprok sudah semua ya. Ya kita kembali lagi karena untuk jalur kuning garis putih sudah ya masuk ke kiprok, dan putih garis merah juga masuk ke kiprok. Nah sini ya. Oke. Terus di sini ada kabel warna hijau garis putih dan warna biru garis kuning. Nah sebetulnya untuk warna hijau garis putih dan biru garis kuning ini adalah sebagai pulser ya, ini bukan dari spool jalan atau stator. Jadi untuk kabel warna hijau garis putih dan biru garis kuning ini adalah sebagai keluaran pulser ya yang di samping spool jalan. Nah untuk biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser dan hijau garis putih adalah sebagai negatifnya pulser. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi dari spool jalan itu cuma dua. Nah ini putih garis merah sebagai pengisian, jalur pengisian masuk ke sini ke kiprok sebelah kanan atas ya, pastikan harus ada arusnya. Kuning garis putih sebagai arus utama penerangan lampu masuk ke sebelah kiri bawah dan nanti akan masuk ke saklar on off. Dan kabel warna hijau garis putih sebagai negatifnya pulser dan biru garis kuning sebagai positifnya pulser. Jadi dua dari spool masuk ke kiprok dan yang dua ini masuk ke CDI ya. Nah untuk kabel pulser yang di sini itu akan langsung masuk ke CDI dua-duanya. Coba kita geser sedikit mas. Coba kita pasang dulu ya kameranya. Nah ini. Nah di pin soket CDI sekalian saya terangkan ya. Nanti sebelum kita pengecekan biar nggak mumet para brother semua, kita sudah tahu dulu fungsi jalur warna kabelnya. Nah, di sini ada kabel warna hijau garis putih ya. Hijau garis putih adalah sebagai masanya pulser ya. Nah, untuk masa pulser atau negatifnya pulser itu akan langsung kabel yang ini nih ya. Kabel yang ini akan langsung masuk ke sini ke CDI. Posisinya ada di sebelah bawah kanan. Jadi pastikan tersambung sini, itu satu. Terus yang kedua, kabel warna biru garis kuning. Nah biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser ya, sebagai positifnya pulser juga ini akan langsung masuk ke soket CDI. Nah ke sini pastikan ini tersambung ya. Jadi yang dari pulser itu dua-duanya masuk ke CDI. Nah kemudian di CDI saya terangkan di sini ada kabel warna hitam garis putih. Untuk warna hitam garis putih yang ini adalah sebagai masanya CDI atau groundnya CDI. Jadi yang tadi saya jelaskan setiap komponen itu ada masanya ya. Tanpa ada masa itu tidak akan berfungsi. Nah pastikan para brother semua untuk kabel warna hitam garis putih ini tersambung ke bodi atau rangka motor seperti tadi ya. Oke. Nah kemudian di sini ada kabel warna putih garis hijau. Nah putih garis hijau adalah sebagai arus keluaran CDI ya. Jadi untuk kabel warna putih hijau, putih garis hijau adalah sebagai arus keluaran dari CDI. Dan ketika para brother dan mas bro semua
ketika kita cek di kabel keluaran putih garis hijau ini tidak mengeluarkan arus pengapian, maka sudah dipastikan CDI-nya yang kena. Dengan syarat kedua, kabel pulser ini tersambung ya, masuk ke sini. Terus masanya CDI juga tersambung ke bodi. Terus ini tidak mengeluarkan aki. Dan yang terakhir di sini ada kabel warna oranye. Nah, untuk kabel warna oranye ini adalah sebagai arus 12 volt setelah kunci kontak. Jadi kabel ini adalah arus aki ya. Setelah kunci kontak di on kan, maka akan mengeluarkan arus dari depan itu ke sini, ke soket CDI. Itu pastikan para brother semua harus ada arusnya di kabel warna oranye ini. Ya, karena ini adalah sebagai arus 12 volt dan CDI ini sudah menggunakan CDI yang DC ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan para brother tidak menggunakan aki ya, mau dilangsungkan itu bisa, tinggal sambung aja kabel warna oranye ini, posisinya di sebelah kanan kiri ya, mohon maaf, kiri bawah. Itu sambungkan dengan kabel warna merah ini ya. Nah, sambungkan dengan kabel warna merah ya. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi apabila para brother tidak menggunakan kunci kontak, kabel oranye ini bisa disambungkan dengan kabel warna merah di soket kiprok sebelah kanan bawah. Nah, ini. Oke, sekarang kita akan ke pengecekan di jalur keluaran spool jalan ya. Oke, kita geser dulu. Seperti biasa saya gunakan lampu riting ya. Nah, ini kita ceknya dari sini aja ya para brother semua. Kabel warna putih garis merah ya, karena ini adalah sebagai arus pengisian. Oke, kita cek ini satu ya, satu di sini. Terus yang satunya kita masukkan ke kabel warna hitam garis putih, karena hitam garis putih adalah sebagai massa ya, jalur massa. Oke, jadi kedua ujung kabel lampu riting ini seperti ini ya pengecekannya. Caranya kita tidak usah kunci kontak di on kan, jadi dimatikan saja. Kita akan coba engkol ya. Kalau ini hidup berarti spool jalan dari bawah itu normal dan masanya kiprok ini juga normal ya, tidak ada kendala. Oke, kita coba engkol. Si coba mas. Oke. Berarti untuk spool pengisian dari spool jalannya itu normal ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian sekarang kita akan cek untuk jalur lampu sekalian ya. Meskipun di jalur kabel warna kuning garis putih itu tidak ada kaitannya dengan pengapian, tapi saya akan cek sekalian ya para brother semua. Cara pengecekannya seperti ini. Yang hitam garis putih tetap ya, seperti ini. Oke, kita engkol. Oke, jadi untuk jalur spoolnya itu tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur kabel warna merah ya. Untuk pengecekan di jalur kabel warna merah, dikarenakan ini pasti yang masuk ke sini adalah arus aki. Jadi nanti kita akan lepas dulu untuk arus akinya ya. Di baut plusnya kita lepas dulu. Terus yang satu kita tempel ke sini, ini pasti akan langsung hidup. Nah, ya. Dapat dipahami ya para brother semua. Jadi kita akan cek bahwa kiprok itu masih bagus atau tidak ya. Kalau misalkan seperti ini, nah ini, itu yang masuk ke sini adalah arus akinya ya. Jadi kabel warna merah ini tancapkan satu, terus yang satu kita tancapkan ke kabel warna hitam garis putih ya. Nah, ini hidup langsung. Ini adalah arus aki ya dari atas. Nah, untuk
memastikan kiprok ini bagus atau tidak, kita langsung pasangkan ya ini ke kiproknya. Nah, ini pasangkan ke kiproknya. Oke. Terus kita masukkan ke kabel warna merah. Nah, ke sini. Terus yang satu kita tempelkan ke kabel warna hitam garis putih ya. Bentar. Karena ini adalah sebagai arus aki yang masuk ini pasti hidup ya. Bentar. Oh, ini nggak masuk-masuk, mohon maaf para brother. Nah, ini masuk ya. Oke, kita akan lepas di sikringnya aja, nggak apa-apa ya. Kalau nggak dilepas di sikring, kita lepasnya di bagian baut aki plusnya. Oke, kita akan lepas, coba lepas. Nah, ini sikringnya saya akan lepas ya. Oke, itu lampu dari bawah pasti mati ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang baru kita cek. Kalau misalkan lampu ini hidup, berarti kiprok masih bagus ya. Kalau misalkan ini mati, berarti kiprok sudah rusak. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Caranya seperti tadi, baut akinya, baut aki plusnya kita lepas, atau di sikringnya yang kita lepas seperti itu. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Oke, kita akan coba engkol kembali. Apakah ini hidup atau tidak? Hidup berarti kiprok bagus. Rusak, maaf, kalau mati berarti kiproknya yang rusak. Oke, kita coba engkol. Oke, berarti untuk di jalur kiprok ya, keluaran kiproknya kabel warna merah itu bagus ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah kita pengecekan di keempat jalur kiproknya, karena kabel warna merah ini adalah yang dari aki plus atau dari keluaran kiprok ya, yang menuju ke aki plus. Kita akan cek di kunci kontak ya, dan sikringnya jangan lupa kita pasangkan kembali. Oke, sikringnya kita akan pasangkan kembali. Coba mana nih tangannya. Ini sikringnya kita pasangkan. Kemudian sekarang kita akan coba kunci kontak on kan ya. Kunci kontak kita on kan. Nah, ini kunci kontaknya. Coba kameranya Mas biar jelas ya. Jadi ini sengaja saya buat tutorialnya lengkap langsung. Oke, kita kunci kontak on kan. Nah, ini udah on. Nah, para brother harus tahu yang masuk ke kunci kontak ini adalah kabel warna merah ya. Jadi sekali lagi, yang masuk ke kunci kontak ya, ke sini nih ya, adalah kabel warna merah keluaran dari kiprok. Nah, sekarang kita cek, dikarenakan lampu netralnya itu sudah hidup, berarti itu masuk ya, arus aki 12 voltnya masuk ke kunci kontak. Nah, sekarang kita akan ceknya di sini aja. Nah, di sini ya. Karena di sini ada sambungan, kita akan lepas dulu. Nah, untuk kabel oranye ini adalah sebagai keluaran dari kunci kontak ya. Setelah di-on-kan maka akan mengeluarkan arus aki 12 volt dengan kabel warna oranye. Nah, kabel warna oranye ini nantinya akan tersambung ke sini nih. Nah, ke soket CDI di sebelah bawah
kiri ya, akan langsung masuk sini. Nah ini, oke, kita akan coba cek. Coba kamera fokus. Nah, caranya seperti ini. Oke, kita tancapkan satu lampu riting tadi ya. Nah, terus yang satu kita tempel ke masa atau ke bodi ya, sama saja. Nah, seperti ini. Ini harus hidup ya. Bentar. Nah, ini harus hidup. Ketika kita kunci kontak itu dimatikan ya, kita matikan kunci kontaknya. Ini saya matikan, ini pasti mati ya. Nah, karena kabel oranye ini adalah arus 12 volt atau arus keluaran aki setelah kunci kontak di-on-kan. Oke. Kalau kita coba sekarang hidupkan kembali. Apakah ini hidup atau tidak? Ini pasti hidup ya, karena barusan sudah kita cek bersama. Nah, seperti itu. Ini pastikan harus ada keluaran kunci kontak ya, arus 12 voltnya atau arus dari akinya. Caranya, satu kita tempelkan ke sini sama seperti tadi lampu riting ya. Yang satu kita tempelkan ke rangka motor atau ke bodi ya, sama saja. Oke, itu sudah peak sudah pasti ya. Arus aki setelah kunci kontak itu ada. Nah, kemudian kita sekarang cek di soket CDI-nya ya. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita lepas dulu. Kita masukkan ke sini ya, ke kabel warna oranye. Ya. Sekali lagi ke kabel warna oranye. Ini kita masukkan ke sini ya. Terus satu lagi kita masukkan ke kabel warna hitam garis putih. Sekalian kita cek masa di CDI-nya apakah berfungsi atau tidak ya. Nah, jadi untuk pengecekan di jalur soket CDI, keluaran arus aki atau arus 12 voltnya kita masukkan di sini satu ya, lampu riting. Nah, seperti ini. Satu kita masukkan ke sini kabel warna oranye ya, di soket CDI-nya. Terus yang satunya kita masukkan ke kabel warna hitam garis putih ya, karena hitam garis putih adalah sebagai masanya CDI. Nah, tanpa ini CDI tidak akan hidup ya, tanpa masa. Oke, kita akan coba kunci kontak on-kan, apakah lampu ini bisa hidup ya atau tidak. Nah, kalau misalkan ini hidup lampu ritingnya, berarti arus setelah kunci kontak itu di-on-kan, arus akinya maksudnya sampai di sini ya. Jadi sampai di sini. Oke, kita coba on-kan. Nah, ini hidup ya para penonton semua. Jadi kabel warna oranye kita masukkan ke sini satu ya, dari lampu ritingnya. Terus yang satunya dari lampu riting ini kita masukkan ke kabel warna hitam garis putih ya. Kalau kita kunci kontak dimatikan, ini pasti mati ya. Nah, seperti itu. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi untuk pengecekan arus keluaran akinya seperti itu. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur keluaran CDI, yaitu kabel warna putih garis hijau ya. Karena putih garis hijau itu adalah keluaran dari CDI. Karena masa sudah bagus ya, masa sudah bagus, hitam garis putih, masa CDI-nya maksudnya. Terus warna oranye sudah bagus, arus aki 12 voltnya. Nah, terus untuk keluaran dari CDI-nya yaitu kabel warna putih garis biru. Nah, apabila ini tidak mengeluarkan percikan api, maka sudah dipastikan CDI-nya yang rusak atau kena. Nah, ini akan langsung masuk sini nih ke coil ya. Jadi ini yang jalur menuju ke coil ya, keluaran CDI masuk ke coil. Nah, itu akan masuk ke sini nih. Mana? Nah, ini ya. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi kabel yang ini putih garis biru itu adalah yang masuk ke coil. Nah, ke sini. Kalau di jalur ini tidak ada arusnya ya, maka sudah dipastikan CDI-nya yang kena. Nah, kemudian ketika kita cek di jalur ini itu ada arusnya ya, atau pengapiannya itu besar sekali ya. Terus ketika kita pasangkan di sini ya, itu tidak ada arusnya.
cek di masa koil ya. Masa koil ini juga bisa berpengaruh ya, barangkali ini tidak tertempel ke rangka atau bodi motor. Nah, ini cek di sini. Nah, kalau ini misalkan bagus di masanya, masa koilnya bagus, terus di keluaran kabel warna putih garis hijau, keluaran dari CDI-nya juga ada ya. Tadi misalkan setelah kita cek itu tidak ada masalah. Dan ketika kita cek di jalur keluaran ini kabel yang menuju ke busi dari koil keluarannya itu tidak ada, maka dipastikan koilnya yang rusak. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Sekarang kita akan coba ganti CDI-nya. Saya gunakan yang original ya, original merek Denso nih ya. Karena yang tadi itu adalah imitasi yang ini ya. Oke, kita akan coba. Kita langsung aja di koilnya ya, apakah mengeluarkan arus api atau tidak. Nah, kalau misalkan masih tidak mengeluarkan arus api, para brother bisa cek di pulsernya ya, yang ini, dua ini ya. Tapi untuk pulser itu jarang yang kena ya, sangat jarang kena sekali. Oke, seperti itu. Oke, kita coba kunci kotak on. Ini para brother bisa dilihat di sini ya, ini ada arus atau tidak ya. Ini kelihatan biru ya. Oke, kalau misalkan sudah seperti itu, maka motor ini saya yakin itu pasti hidup. Dan sekarang kita akan coba pasangkan lagi untuk CDI yang tadi ya, yang lokal ya. Oke, sebentar kita pasangkan lagi. Nah, ini yang ori kita lepas ya, yang ori kita lepas. Oke, bisa dilihat nih kunci kontak on nih. Oke, ini masih mati, berarti sudah dipastikan CDI-nya yang kena. Oke, kita pasangkan CDI-nya yang original. Nah, ini sangat besar sekali. Oke, kita coba pasangkan ya. Ayo kita coba engkol. Oke para brother semua, jadi seperti itu cara pengecekan di jalur kabel pengapian pada motor Suzuki Smash, mulai dari spool jalan, CDI dan kiproknya. Dan mohon ya para brother semua untuk bantu subscribe, like dan komennya. Apabila ada pertanyaan silahkan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419. Oke, terima kasih banyak dan salam otomotif.